Untuk apa kau bersembunyi di sini? Keluar. Hei. Masih gak mau keluar ya? Dengar, aku punya penawaran. Kalau kau mau keluar sekarang, aku gak akan apa-apain kamu. Tapi kalau aku menemukan tempat persembunyianmu duluan, kau akan kuserahkan pada para prajurit yang mencarimu itu. Oh, Permaisuri. Permaisuri, sudah seharusnya kau sadar kalau bersembunyi di rumah orang itu tentu akan menambah masalah. Masalah yang sangat besar. Mereka akan mengira aku yang menyembunyikanmu di rumah ini. Dan bagaimana kalau orang-orang menemukanmu? Terutama kalau kau ditemukan oleh prajurit itu dan baru saja prajurit itu berbicara denganku soal adanya pencarian orang hilang dari kerajaan. Apa itu kau, Permaisuri? Ya, aku juga baru melihatmu. Kau pasti permaisuri baru di kerajaan. Begini, berapa kali pun kau melihat pakaianku yang seperti seorang pangeran. Aku memang pangeran. Tapi, aku bukan pangeran yang meminta prajurit itu mengejarmu. Aku putra pertama raja yang tidak mendapatkan sepeser kekayaan pun atau kekuasaan dari kematian raja. Aku pangeran yang memilih untuk pergi dari kerajaan karena mencari ketenangan dalam hidup. Kenapa kau takut begitu? Dengar, satu rumah dengan seorang pangeran tidak berarti apa-apa. Tapi kalau kau sedang dicari, entah alasannya apa, aku juga tidak bisa membantu apapun itu. Tapi tenang, aku tahu alibi para prajurit itu memang selalu mengatakan mereka sedang mencari orang hilang, namun sebenarnya sedang mencari seorang kriminal. Ya, jangan lupa, aku pernah menjadi seorang pangeran kerajaan. Jadi aku tahu sedikit soal bagaimana kotornya kerja pemerintahan di sini, memainkan pikiran rakyat ya. Jadi begini, Permaisuri cantik. Oh, Permaisuri, lebih baik kau bilang apa yang telah kau lakukan. Tidak, aku bercanda. Kalau memang soal kamu takut ditangkap karena mencuri, maka menurutku tenanglah sedikit. Paling tidak, kalau kau ditangkap, kau hanya akan dicambuk sekitar, ya, berapapun harta yang kau ambil. Ya, kecuali kau membunuh raja. Kalau kau membunuh raja, mungkin kau akan dipenggal, atau lebih buruknya, disiksa sama seperti beberapa prajurit yang mencoba untuk mensabotase raja di tahun sebelumnya. Ya, lagi pula, kenapa juga seorang permaisuri mau membunuh raja atau bahkan mencuri? Tenang saja, Permaisuri cantik. Kalau kau ingat, raja mempunyai anak kedua dari ratu yang baru ia nikahi beberapa tahun setelah ibuku meninggal. Ada kemungkinan kau dijebak untuk dijadikan kambing hitam dalam permainan politik kerajaan agar putra ratu itu bisa naik menjadi raja. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk hal itu, Permaisuri cantik.
Aku tahu permaisuri secantikmu tidak akan mencoba untuk membunuh raja. Kau pasti hanya ingin ditangkap untuk pengalihan akan apa yang sedang terjadi di sekitar kerajaan. Entah apapun itu. Dari zaman raja sebelumnya, kalau memang ada kejadian yang ingin ditutupi, pasti ada kepingan yang harus dikorbankan. Ada bagian dari kerajaan yang harus dilepas. Jadi, menurutku tenanglah. Duduklah di kursi sana. Biar aku buatkan minuman. Permaisuri cantik ternyata tidak hanya cantik, namun juga berhati baik. Tenang, aku hanya bercanda. Dan, ya, jangan tegang-tegang begitu. Kau tidak perlu membuatkan minuman untuk sang pangeran ini. Jangan lupa, ini adalah rumahku, dan sudah seharusnya aku melayanimu di rumah ini. Ya, biarpun aku hanya punya minuman sederhana, semoga minuman ini enaknya sama seperti minuman yang kau minum di istana. Silahkan diminum, permaisuri. Oh iya, bagaimana keadaan ayah di sana? Apa dia baik? Oh, maaf. Bagaimana keadaan raja? Kenapa ragu? Apa ada sesuatu yang kau tutupi? Lebih baik kau jujur sekarang. Atau kau akan langsung kuserahkan kepada prajurit-prajurit yang mencarimu itu. Dan akan kubiarkan kau dilahap habis oleh binatang buas yang ada di dalam istana. Maaf, aku bercanda lagi. Aku hanya sedikit melakukan uji coba. Kau takut aku tidak akan percaya dan akan menyerahkanmu kepada prajurit-prajurit itu. Ya. Tenanglah. Aku bukan orang seperti itu. Aku tidak tahu apa yang raja lakukan padamu dan permaisuri lainnya. Tapi tolong maafkan dia atas apapun yang mungkin ia lakukan. Aku yakin ia tidak bermaksud membuatmu jadi dikejar-kejar seperti ini. Ayahku itu adalah orang yang baik. Dia selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik. Namun mungkin ia berubah menjadi terlalu naif. Dan mungkin sekarang ada sesuatu yang harus dibereskan di kerajaan. Pokoknya sementara ini silahkan tinggal di sini sementara. Ya, setidaknya sampai berita itu mereda dan kau bisa pergi dari negeri ini. Para ksatria mungkin sudah akan meningkatkan penjagaan dan jadi lebih sering berpatroli di sekitar sini. Jadi kau tidak mungkin keluar dari sini. Tapi kalau kau memang mau ditangkap oleh para ksatria, silahkan saja keluar dari rumah ini saat prajurit-prajurit itu melakukan patroli. Ya, sama-sama. Aku harus pergi ke pasar. Aku butuh beli beberapa barang untuk perlindunganmu. Jadi, tolong lebih pintar bersembunyi. Beberapa ksatria mungkin bisa menggeledah tempat ini kalau memang dibutuhkan. Jadi sebaiknya jangan gegabah dan terus menyamar. Dan tolong ganti pakaianmu. Pakaianmu itu
seperti sedang meneriaki orang-orang kalau kau adalah seorang permaisuri kerajaan. Jadi, ambil pakaian di lemariku. Silahkan. Ya, karena itu janjiku dengan ayah, dengan raja. Kalau aku mau pergi dari kerajaan untuk hidup sederhana dan damai, aku harus mau menerima siapapun tamu yang datang ke rumah ini. Mau kriminal atau siapapun itu. Mungkin itu adalah arahan yang cukup bodoh, cukup aneh. Namun menurutku, raja ingin mengajarkan sesuatu yang baru untukku. Jadi aku tidak masalah akan hal itu. Mungkin justru dengan hal tersebut, aku benar-benar bisa menemukan kesederhanaan dan kedamaian dalam hidup. Kalaupun kriminal, dan lalu aku menerimanya sebagai tamu, atau mungkin bahkan kriminal itu menginap di dalam rumahku, aku sendiri yang akan melenyapkan orang itu. Dan aku percaya kau adalah orang yang sebenarnya baik, namun sedang dimanfaatkan oleh kerajaan untuk mencapai sesuatu. Dan aku pernah ada di dalam titik seperti itu. Jadi, ya, apakah itu cukup menjawab, permaisuri? Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu ya, permaisuri. Oh, untuk apa barusan? Berterima kasih. Oh, permaisuri. Aku tidak tahu kalau memang itu caramu untuk berterima kasih kepada orang. Namun, saran dariku adalah berhati-hatilah dengan orang yang paling baik sekalipun. Orang yang kelihatannya baik mungkin justru adalah orang yang paling berbahaya yang ada di depan matamu sekarang. Maaf, aku bercanda lagi. Baiklah. Tolong jaga diri baik-baik dan sampai jumpa. Cepat sembunyi, ada banyak ksatria menuju tempat ini. Ya, kau meninggal. Hei, sudah kubilang, tolong jaga diri baik-baik. Kalau memang ada ksatria yang masuk dan langsung menggeledah tempat ini, kau akan meninggal saat itu juga. Dan ya, tidak ada ksatria yang menuju tempat ini, dan ini hanyalah latihan kalau kau benar-benar disergap oleh para prajurit itu. Jangan terkejut begitu. Sudah kubilang, mereka bisa masuk kapanpun ke rumah ini. Maaf ya, aku sudah menakutimu, permaisuri. Aku tidak berniat sama sekali. Ini hanya bentuk antisipasi akan hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Terutama kalau para prajurit itu masih diperintahkan untuk mencarimu. Tadi aku mencari sedikit kabar mengenai pencarianmu. Dan mereka bilang kalau kau dituduh membunuh raja. Jadi, inilah kenapa kau tidak membicarakan penyebab kau dicari oleh para prajurit itu. Dengar,
Sekarang aku sedang berduka. Mungkin duka ini bukan hal yang sebenarnya penting untukku karena aku tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan ayah, dengan raja. Aku pun tidak akan mungkin naik tahta. Jadi, aku pun tahu kalau hal ini bukan hal yang mungkin kau lakukan. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang di dalam kerajaan. Dan permaisuri cantik sepertimu jelas bukan orang yang bersalah dalam kasus ini. Aku percaya padamu. Baju itu... Hei, kemarikan! Baju ini... Oh, maaf. Kau menemukan baju ini di mana? Oh, tolong jangan buka lemariku sembarangan. Ketika aku memintamu untuk membuka lemari bajuku, carilah baju yang memang harus kau pakai dan bukan mengurusi baju-baju lain selain baju yang harus kau pakai itu. Itu tidak sopan. Mengerti? Tidak apa-apa. Aku mengerti rasa penasaranmu itu tinggi, terutama di tempat yang tidak kau kenali. Tapi tenanglah. Sudah kukatakan, aku percaya padamu. Dan sudah seharusnya kau percaya denganku juga. Bukan begitu, Permaisuri? Baiklah kalau begitu. Mari kita hilangkan rasa kurang percaya satu sama lain untuk selanjutnya. Ya. Kepercayaan itu hal penting. Terutama kalau kau tinggal serumah dengan orang lain. Ya sudah, di pasar tadi, aku membeli ini dari kenalanku yang menjual ramuan untuk mengubah wajah menjadi berbeda ketika dilihat orang lain. Dan aku biasa memakai ramuan ini kalau perlu kabur dari orang yang mengenaliku sebagai seorang pangeran. Sekarang, minumlah ramuan itu untuk membuktikan kalau kau percaya kepada aku. Tidak, aku hanya bercanda. Ramuan ini aman. Ramuan ini tidak memiliki efek samping apapun. Sama-sama. Silahkan diminum. Kau tidak perlu membayar apapun. Bagaimana rasanya? Iya, sedikit pahit ya. Tenang. Memang sedikit pahit dan asam, namun efeknya cepat. Nah, wajah cantikmu sudah berubah, Permaisuri. Oh, kau merasa pusing? Tubuhmu lemas. Harusnya tidak ada efek samping seperti itu. Sesuai dengan ramuan ini. Ya, ini ramuan yang sama. Oh, aku baru ingat. Maaf. Begini, ramuan ini punya sedikit efek samping. Hanya sedikit. Atau lebih tepatnya, ramuan ini bukan ramuan pengubah wajah.
Aku tahu kau bertanya kalau ini ramuan apa sebenarnya. Apa yang baru saja kau minum? Ya, ramuan ini adalah ramuan yang kubutuhkan untuk menidurkanmu sementara, Permaisuri. Sebentar saja, Permaisuri. Jangan takut begitu. Lemaskan badanmu, Permaisuri, dan terimalah efek obatnya. Oh, mungkin aku harus mengganti panggilanmu, Permaisuri. Atau harus kupanggil Permaisuriku. Dan maaf, aku sudah berbohong. Maksudku, kau tidak perlu membayar apapun. Karena kau akan membayar dengan tubuhmu ini. Selamat tidur, Permaisuriku. Oh, sudah bangun ya? Selamat pagi, Permaisuriku yang cantik. Hei, hei, kenapa berontak begitu? Kenapa memberontak? Memang kau pikir kau dalam bahaya sekarang? Sekarang kau aman di sini. Tidak ada lagi yang bisa menyentuhmu di sini selain pangeranmu, Permaisuriku. Hei, kenapa wajahmu takut begitu? Kau sudah bukan permaisuri raja itu. Kau adalah permaisuriku sekarang. Permaisuriku yang cantik sekali. Hei, hei. Permaisuriku sudah seharusnya menuruti perkataan. Dan tentu seharusnya bersyukur akan apa yang didapatkan. Sudah kubilang, kau hanya perlu membayarku dengan tubuhmu. Dan itu sudah cukup, Permaisuriku. Kenapa permaisuriku bisa memintaku berhenti, padahal baru saja aku mengatakan kalau seharusnya permaisuriku itu bersyukur. Bukankah kau sudah merasakan kalau tubuhmu ini sudah siap menerima apapun yang aku lakukan padamu, permaisuriku? Ya baiklah, mungkin kau butuh aku menjelaskan sedikit. Aku memang pangeran yang pergi dari kerajaan untuk mencari kedamaian. Aku pergi atas izin raja. Namun saat itu, aku diminta oleh raja untuk tidak memberitahu siapapun. Dan kalau aku ketahuan memberitahu atau bahkan mengumumkan hal itu ke depan publik, aku tidak akan bisa keluar dari penjara yang ada di dalam istana.
Saat aku pergi, aku membawa satu permaisuri. Dan aku hampir ditangkap oleh ratu dan anaknya itu. Tapi akhirnya, aku membuat persetujuan dengan ratu untuk membantunya menaikkan tahta anaknya. Aku yang membunuh raja. Aku yang meracuninya dengan menyamar sebagai pelayan kerajaan pada hari raja meninggal. Aku menyetujui semua pekerjaan ini dengan senang hati karena satu, raja yang akan mengurungku kalau aku ketahuan di depan publik itu sudah tiada sekarang. Dan kedua, tentunya karena ia mau melepaskanku. Dan ketiga, dia mau mewujudkan atau menepati bayaran satu permaisuri yang sangat amat cantik di dalam kerajaan saat ini. Dan tentu, aku secara spesifik memintamu untuk dijadikan kambing hitamnya agar kau bisa masuk ke dalam jebakanku. Lalu, baju permaisuri yang kau lihat sebelumnya adalah permaisuri yang kubawa dari kerajaan. Namun ia lari dari rumah ini karena ia terlalu cepat menyadari semua ini sebelum meminum ramuanku. Dan sekarang kau yang masuk ke dalam perangkapku, terjebak di sini bersamaku, menjadi permaisuriku. Hei, kenapa kau terlihat sedih begitu? Bukannya kasta tertinggi wanita adalah ketika ada yang memang ingin menjadikannya pendamping selamanya? Kau seharusnya senang karena aku menjadikanmu permaisuriku. Seorang permaisuri yang akan ku sayang setiap hari, yang akan ku layani setiap hari. Dan yang harus kau lakukan hanya terikat di atas kasur ini. Dan aku akan melakukan tugasku. Hei, jangan menangis. Aku tidak sedang menyiksamu, permaisuriku. Aku sedang membebaskanmu dari istana yang brengsek itu. Dari fitnah-fitnah yang menghantuimu dan membuatmu tersiksa di dalam istana itu hingga kau berlari kepadaku, pangeranmu. Semakin kau menangis, aku semakin ingin mencium seluruh bagian tubuhmu. Setelah sekian lama menunggu, permaisuriku masuk ke dalam rumah ini. Akhirnya aku menemukan permaisuriku yang datang ke rumahku. Kenapa aku melakukan ini? Seharusnya kau sudah tahu dari awal. Seharusnya kau sudah mendengar semua penjelasanku dan tidak perlu menanyakan hal seperti ini. Dari awal bertemu, aku sudah bilang kalau kau adalah permaisuri yang cantik. Memang kau pikir dari awal aku hanya menyebutmu cantik itu hanya untuk bercanda?
Hei, permaisuriku. Aku adalah seorang pangeran, tapi tidak semua pangeran memiliki sifat yang mulia dan bijaksana. Aku sudah mengawasimu dari hari pertama kau sudah menjadi permaisuri raja. Aku sangat amat iri pada raja tua itu. Dan tidak ada yang boleh memilikimu selain aku. Kalau ada yang berani mencoba memilikimu atau bahkan mendekatimu, orang itu akan menyesal selamanya. Wajah sedihmu itu semakin lama semakin menyebalkan ya. Berhenti bersedih. Hei, permaisuriku, jangan bersedih. Sekarang kan permaisuriku sudah bersama denganku, sekarang aman dan nyaman di sini. Apalagi memang yang kau inginkan? Mau dilepaskan ya? Tentu saja. Apapun permintaan permaisuriku akan kuturuti semuanya. Itu yang kamu mau kan? Dilepaskan. Setelah itu apa? Mau pergi dari sini? Hah? Dengar ya? Dengar. Tidak boleh ada yang keluar dari rumah ini. Sudah kubilang aku yang akan melayanimu. Dan tugasmu hanya menerima apapun yang aku berikan. Sama seperti kau tidur tadi, menerima segala ciumanku dengan nyaman. Tidak sulit, bukan? Seperti itu. Masih saja sedih. Kalau begitu, sepertinya aku harus memakai ramuan lain. Hei, kau yang memaksaku. Dan tenang, ini bukan ramuan yang membuatmu tidur seperti tadi. Ini ramuan yang cukup untuk membuatmu menginginkanmu untuk tinggal di sini lebih lama dan menyiapkan tubuhmu. Buka mulutmu. Kenapa ditutup? Buka. Aku bilang buka. Seharusnya kau buka. Hei, permaisuriku. Kalau aku bilang buka, bukalah. Buka. Buka. Memang semua hal tidak dapat berjalan dengan lancar sepenuhnya. Tapi tidak apa-apa, setelah ini kau akan lebih menurut. Minum. Jangan tumpahkan sedikit pun, karena ramuan ini bukan ramuan yang harus disia-siakan lagi. Ya. Sudah kubilang kan, jangan tumpahkan sedikit pun. Manis bukan?
Itu adalah ramuan yang akan membuat tubuhmu panas dan membuatmu menerimaku sepenuhnya. Ya, ramuan cinta. Sekarang gimana? Tubuhmu sudah terasa panas? Oh. Hey, hey, hey. Ya, inilah sisi yang kutunggu, permaisuriku. Sekarang siapa yang masih mau lepas dari sini? Oh, enggak? Yakin gak mau lepas dari sini? Dari bukannya mau lepas dari sini biar bebas, biar bisa lepas dari aku. Kenapa? Mau cium? Kenapa gak mohon-mohon? Jangan dikira karena kamu adalah permaisuriku, aku akan menuruti segala keinginanmu. Ayo, mohon-mohon. Lebih kencang lagi mohon-mohonnya. Lebih kencang lagi. Mau apa? Mau apa? Dengan senang hati, permaisuriku. Akhirnya permaisuriku sekarang mau menerimaku dengan baik ya. Kenapa nggak dari tadi sih? Jangan-jangan sebenarnya dari tadi permaisuriku ini menahan-nahan biar aku makin tergila-gila. Iya. Siapa yang mengajari permaisuriku begini? Iya. Mau cium lebih banyak lagi ya? Kemarilah. Hey. Kalau terlalu banyak cium-cium terus begini, nanti aku makin gak akan lepas kamu loh. Baiklah kalau memang itu maumu, permaisuriku.